Ya, terakhir ulun betakun Candi Laras dan Pematang Bata tuh apa artinya ya? Nggih. Asal usulnya. Nah, oke. Kita mulai di arti pematang bata. Nggih. Pematang itu sungguhnya bahasa Melayu. Pematang. Pematang itu artinya biasanya tanah yang tinggi ya, yang muncul atau katakanlah lebih tinggi daripada bagian lainnya. Biasanya itu di lahan persawahan, lahan baru gitu ya. Nah, lahan-lahan yang ada di daerah perairan. Nah, tanah tinggi ini ya tidak berupa baru, lalu disebut dengan pematang. Nah, jadi ini ambilan dari bahasa Melayu, kemudian serapan dari bahasa Melayu, kemudian sekarang menjadi bahasa Indonesia lah, pematang. Kalau orang Banjar menyebut pamatang. Nah, ya kalau Indonesianya pematang, jadi orang Banjar pamatang. Ganti A. Iya. Nah, karena orang Banjar itu huruf konsonan e itu hampir kada tapi dikenal gitu. Ya, jadi banyakan itu jadi a gitu. Jadi pamatang. Nah, pematang tadi adalah tanah yang tinggi, tanah yang mencuat. Jadi daerah kawasan berair, kawasan baru ya, sebut pematang. Lalu bata itu ya bata ya, jadi terbuat dari tanah liat yang bisa digunakan untuk bangunan dan sebagainya. Biasanya itu sebut dengan umumnya sebut bata. Nah, batanya sudah jadi bahasa Indonesia dan diserap juga dalam bahasa daerah ya. Jadi pematang bata artinya pematang dari bata gitu. Nah, lalu kenapa disebut dengan pematang bata? Oleh penduduk sebenarnya menyebut pematang bata. Ini dikenal sebelum adanya situs gitu. Jadi orang mengenalnya di pematang itu, di tanah yang tinggi tadi banyak bata. Di mana-mana banyak bata, di mana-mana banyak bata. Malahan kemudiannya tidak hanya ada di pematang, tetapi juga di persawahan juga. Nah, artinya apa? Artinya persawahan tadi juga dulunya tanah tinggi gitu. Nah, tetapi karena proses alam gitu ya, naiknya permukaan air, akhirnya tanah yang tadi dulunya juga pematang juga dulunya yang jadi sawah sekarang ini. Nah, karena naiknya permukaan air menjadi persawahan gitu, persawahan penduduk. Nah, makanya tidak aneh juga ditemukan bata-bata yang ada di pematang. Nah, lalu banyak sekali bata-bata, lalu disebutlah pematang bata. Nah, kemudian Candi Laras. Candi tempat pemujaan dari kata candika. Candika bahasa Sanskerta. Sanskerta, serapan dari bahasa Sanskerta diambil jadi bahasa Indonesia, nama candi. Asal katanya candika. Candika itu adalah nama lain dari istri Siwa, Dewi Uma. Ya, Dewi Uma, jadi Dewi Uma. Dewi Uma ini istrinya Siwa, ya, istrinya Siwa. Jadi nama lain daripada Dewi Uma, istrinya Siwa tadi, yakni Candika. Nah, Candika ya, itu ada dewi kematian di dalam Hinduisme. Nah, jadi kalau candi artinya berhubungan dengan masalah kematian. Nah, itu jadi itu kata candi ini kan ada bisikan gaib lah. Ini ilmunya gitu. Logis gitu. Candika itu bukan kita dapat wah ini karena belampah, ada. Nah, ini kita mengaji gitu kan, mengaji ada ilmunya, ada bukunya. Jadi kada tertutup ini, siapa aja silahkan membaca bukunya. Kalau disimpan-simpan, penulisnya jelas, penerbitnya jelas. Nah, jadi Candika itu Candika itu nama lain daripada istrinya Siwa. Nah, jadi banyak, jadi tergantung perwujudan. Nah, misalnya Siwa kalau sebagai orang yang mengetahui banyak ilmu, Batara Guru. Anunya Siwa sebagai Batara Guru. Kalau dia sebagai Mahadewa, ya berarti nanti lambang-lambangnya merupakan dewa dari semua dewa. Nah, disebut dengan Siwa Mahadewa. Lalu tadi kembali tadi. Candi dari kata candika ya, berhubungan dengan masalah kematian. Kenapa? Karena candika itu adalah dewi kematian. Jadi candi diambil dari masalah tadi yang berhubungan dengan kematian. Nah, lalu laras. Laras itu Sanskrit. Ya, lalu diserap menjadi bahasa Jawa kuno. Ya, laras gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu Jawa kuno udah jelas tanda kutip gitu kan. Lalu laras itu artinya serasi gitu, harmonis gitu kan. Nah, kemudian seimbang itu laras. Malahan dalam arti bisa juga lebih ininya lagi cantik gitu, indah gitu, yang menawan. Jadi berarti candi bangunan ya, candi itu bangunan yang berhubungan dengan kematian. Candi Laras berarti percandian yang indah, yang menawan, yang selaras, dalam artian candi yang indah
yang menawan, yang serasi dengan lingkungannya. Nah, lalu dikenal dengan sebutan Candi Laras. Jadi Candi Laras itu artinya bangunan yang berhubungan dengan kematian, yang indah, yang menawan, di mana orang yang meninggal merasa damai, kemudian yang hidup pun merasa damai, merasa harmonis, merasa serasi, dipandang pun cantik. Nah, itulah Candi Laras. Nah, mau ini, itu pajar Manolo isa sekarang gitu. Emang kita hidup zaman apa sih gitu. Nah, kita hidup zaman sekarang. Jangan zaman sekarang sejarah itu melihat sejarah itu melihat peristiwa menurut zamannya gitu. Jadi nggak bisa melihat zaman sekarang kita menilai masa lalu menilai masa sekarang juga nggak bisa. Jadi sejarah itu menilai menurut zamannya. Makanya sejarah itu kan selalu tempat, waktu, kalau peristiwa itu kan ada pelaku, ada tempat, ada medannya, selalu ada pisah itu sejarah. Karena apa? Karena bagi sejarah hukumnya, hukum dalam menarik konklusi adalah kebenaran dan ketidakbenaran itu diukur dari zaman, gitu, diukur zaman. Ya mungkin itu benar, hari sekarang salah, gitu. Jadi diukur jadi relatif gitu. Baik, nah itu hubungan. Kemudian tahu kan ada arti Margasari? Nah, kada tahu lah nih, Hai. Nah, itu dia. Bujur orang Banjar aja. Nah, banyak mendengar ya lah apa arti Margasari. Margasari itu artinya cara bahasa apa itu Sanskrit juga. Tapi lain marganya kayak orang Batak, itu kan berarti kumpulan keluarga juriat. Lain pulang marganya orang Kandangan. Kenapa marganya aja? Ini hualnya nang apa gitu, asalnya nang apa, perkaranya nang apa. Ini marga dalam Sanskrit itu artinya cara, filsafat hidup, kebenaran. Jadi marga itu dalam asal katanya artinya itu jalan, cara, filsafat hidup, kebenaran, cara hidup yang benar, itu marga. Beberapa arti nih. Sari, nah itu tadi adalah padanannya lain daripada laras. Makanya ada nama-nama itu kan, kalau ada sari itu cantik. Nah, jadi misalnya katakanlah Normalasari, Kumalasari, itu sari yang cantik, sari yang indah, ya kan gitu. Nah, lalu berarti kalau Margasari apa? Tempat yang indah, ya kan? Cara-cara hidup yang indah, artinya yang serasi dalam artian kalau ada konflik, damai, itu kan? Karena itu menunjukkan tentang cara hidup, filsafat hidup, tentang kebenaran, tentang keharmonisan, tentang harmonisasi ya. Jadi dengan kata lain bahwa suatu keadaan yang indah, yang serasi, yang harmonis, artinya ini mencerminkan ya, sebuah tatanan hidup bermasyarakat, ya. Nah, kemudian tatanan hidup dalam artian sosial, tatanan hidup ekonomi, tatanan hidup alam pedesaan yang indah, yang damai. Nah, lalu Karta Margasari artinya sebuah keadaan yang damai, yang indah, yang menawan. Jadi Margasari itu adalah sekarang menjadi sebuah nama desa, sebuah tempat. Padahal dulu keadaan yang indah, yang damai itu Margasari gitu. Nah, sekarang ada tempat namanya Margasari. Jadi dia mengalami pergeseran dari pemahaman tentang suatu keadaan, suatu kondisi yang indah, yang damai, lalu bergeser menjadi sebuah tempat. Artinya apa? Merujuk kepada tempat yang indah, yang damai, yang harmonis. Ya. Nah, kemudian yang ramah, yang familiar. Dan sejatinya ya, orang-orang yang tinggal Margasari sampai hari ini itu masih melestarikan kepemilikannya, kekeluargaannya. Jadi kalau kita datang ke Margasari itu, ini bukan promosi ya. Artinya datang ke kawasan Margasari, tepatnya di Desa Candi Laras, kita akan merasa suasana seperti keluarga sendiri gitu. Welcome ya, welcome dalam bahasa bakumpainya itu welcome gitu kan. Nah, welcome sangat, silahkan datang, silahkan masuk, silahkan berjelang. Senyum dari ujung kampung sampai ke ujung kampung selalu kita temui, tegur sapa luar biasa. Dan ini bukan kita menghayal-hayal. Fakta, kalau ada percaya silahkan aja datang lokasi. Betapa familiarnya orang-orang yang ada tinggal di Desa Candi Laras ini, atau dikatakan secara umum disebut dengan kecamatan kotanya Margasari, kemudian kecamatannya Candi Laras gitu kan.